itu adalah suatu pandangan jauh ke depan. Visi dari kata-kata vision, pandangan. Artinya sekolah ini mempunyai arah yang jangka panjang yang akan kita capai dengan apa yang kita lakukan sekarang. Nah, ibu, visi sekolah kita adalah terwujudnya insan pendidikan yang berprestasi, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, terampil, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Itu adalah profil lulusan peserta didik dari SMP 2 Purwantoro, tergambar dalam visi. Karena pandangan jauh ke depan, kira-kira murid kita lulusan tahun ini bisa terwujud seperti itu belum? Sudah bisa mewujudkan yang seperti itu belum? Kira-kira menurut penjenengan, Ribon, Mas Krisna, sudah yang lulusan ini sudah mencerminkan apa yang menjadi visi kita atau belum? Sudah. Sebagian sudah. Pasti secara fakta akan sulit mewujudkan semua lulusan kita menjadi seperti demikian itu. Tetapi meskipun itu sulit untuk dicapai, kita yakin nggak itu bisa kita capai, Bapak Ibu? Yakin. Harus ada suatu keyakinan bahwa visi itu nanti akan tercapai. Entah itu 10 tahun ke depan, entah itu 20 tahun ke depan. Tapi itu harus menjadi tujuan arah daripada pembelajaran ataupun semua kegiatan yang dilaksanakan di sekolah kita ini. Nah, dari visi yang kita tentukan, maka akan muncul misi. Misi ini sudah operasional. Nah, mewujudkan insan pendidikan yang berprestasi dan kompetitif baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Sudah tercapai atau belum, Bapak dan Ibu? Untuk yang non akademik sudah tercapai, tapi belum biar masuk di utamanya. Ya, terima kasih. Untuk misi sekolah yang pertama, mewujudkan insan pendidikan yang berprestasi dan kompetitif baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Menurut saya, untuk misi yang pertama sudah tercapai walaupun tidak seluruhnya. Misalnya pada saat anak-anak berkompetisi dalam masuk di sekolah-sekolah favorit, misalnya di sekolah-sekolah SMK, anak-anak sudah berkompetensi untuk bisa masuk ke sekolah impian dengan sekolah-sekolah yang lain. Kemudian yang kedua, sudah terlihat anak-anak sudah berkompetisi pada bidang non-akademik, yaitu pada kegiatan lomba yang diadakan di tingkat kabupaten. Seperti pada waktu yang lalu ada kejuaraan pencaksilat yang baru saja anak mengikuti, yaitu juara 3 pencaksilat. Kemudian pada tahun yang lalu ada kegiatan di bidang taktik. Ada anak kita masuk di juara 1. Itu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ihsanuddin. Ternyata yang misi nomor 1 itu sebagian sudah, anak-anak kita sudah mampu bersaing baik itu di bidang akademik maupun non akademik. 2 tahun yang lalu saya masih ingat kita anak kita masuk di OSN ya, peringkat 2 atau 3 itu. Nah, itu akademik. Yang non akademik baru saja kemarin pencaksilat juara 3 di tingkat kabupaten. Nah, ini bahwa misi kita sudah berada di track yang benar. Jalurnya itu benar. Hanya memang perlu beberapa pembenahan, Bapak Ibu. Nanti kalau kita lihat di rapot pendidikan, nanti baru kita bisa mengevaluasi diri.
Lanjut misi yang kedua, yaitu mewujudkan insan pendidikan yang beriman bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dengan dilandasi oleh keteladanan sikap semua warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kita sesama warga sekolah saling menunjukkan, saling menampilkan sikap dan keteladanan. Nah, dalam kaitannya dengan kegiatan spiritual, insya Allah sudah kita lakukan. Yang jelas setiap selesai pembelajaran, anak-anak kita ajarkan untuk sholat zuhur berjamaah. Ini langkah dalam kita mewujudkan misi, dan ke atasnya adalah mewujudkan visi. Itu yang di misi nomor 2. Berikutnya yang ketiga, mewujudkan insan pendidikan yang mampu menumbuh kembangkan budi pekerti luhur melalui kegiatan pembiasaan dan kegiatan kerohanian. Sudah kita lakukan. Nopo ada BTA, kemudian ada kegiatan pembiasaan, pagi itu doa bersama. Tapi apakah itu sudah 100% semua siswa memahami apa yang kita inginkan? Menurut penjenengan bagaimana? Untuk hal yang misi yang ketiga ini, apakah kegiatan pembiasaan kita itu sudah menumbuh kembangkan budi pekerti yang luhur? Monggo kita sama-sama melihat apa-apa yang sudah kita laksanakan selama ini sesuai dengan misi kita atau belum. Karena kalau sudah bisa kita lanjutkan, kalau belum, nah kita sama-sama nanti kita benahi. Karena nanti di minggu ketiga insya Allah nanti ya kita mereview visi, misi, tujuan, kemudian rencana kerja jangka menengah di SMP Negeri 2 Purwakarta. Monggo Bapak Ibu, ini bebas saja, siapa saja boleh mengemukakan pendapatnya. Jangan hanya dari satu sisi saja dari kami, tapi bisa juga dari Bapak Ibu semuanya. Monggo, ini yang ibu-ibu gede mau Pak Udin sudah. Loh, Mike dipindah ngetan Pak Nudin. Monggo, Bu Siti, Bu Endah atau siapa, monggo. Ini mengenai yang misi yang ketiga. Enggak. Kira-kira menurut penjenengan sudah sesuai apa yang kita lakukan? Sudah tercapai misi kita itu kepada anak-anak kita? Kira-kira bagaimana? Monggo, saya minta pendapat penjenengan. Apa yang sudah kita lakukan ini? Ya, terima kasih untuk waktunya Pak. Menurut saya untuk misi yang ketiga, mewujudkan budaya dan misi yang mendukung sekolah internasional ini, insya Allah sudah, dan ini juga masih proses untuk pembangunan yang semakin hari semakin bagus. Kalau saya sering mungkin mengupload foto itu dari teman-teman alumni dan mengatakan, wah, wajahnya SMP 2 itu sekarang sudah berbeda dari dulu kondisi awal saya sekolah. Sudah jauh dari saya sudah tidak mengenalinya lagi. Itu artinya perkembangan untuk sekolah, utamanya di lingkungan itu juga sudah tertata rapi, dan itu terbukti dulu ketika SMP 2 Purwatoro menjadi tuan rumah pas kegiatan sekolah dari berbagai sekolah sewonogiri itu, ya kisaran 2017 beliau Bapak Ibu guru yang hadir di SMP 2 Purwatoro itu, wah, SMP 2 Purwatoro itu sudah asri seperti itu. Itu menunjukkan bahwasannya beliau itu nyaman bersekolah di sini. Mungkin sedikit dari saya seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih
Siti, karena pendapat Bu Siti ini dulu Bu Siti juga alumni SMP 2 ya. Nah berarti melihat perkembangannya seperti itu. Ya, terima kasih Bu Siti. Kita lanjut ke yang ketiga, yang keempat, mewujudkan insan pendidikan yang terampil dalam berpikir kritis dan luas serta berinovasi sesuai dengan kemajuan teknologi. Nah, ini apakah kita sudah melaksanakan itu? Sedikit otokritik Bapak Ibu, dalam observasi pembelajaran yang saya lakukan, di samping observasi pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan EKIN Bapak Ibu semuanya, sesuai dengan ruang GTK, di luar itu saya juga melaksanakan observasi pembelajaran yang tidak Bapak Ibu ketahui. Ya, ini sekaligus saya sampaikan kepada panjenengan. Dulu ketika sekolah ini, kelas-kelas itu belum ada LCD, itu ada hambatan di dalam Bapak Ibu semuanya untuk menyampaikan materi pembelajaran yang berkaitan dengan audio dan visual. Oleh karena itu, kita mengambil langkah semua kelas itu diberi LCD untuk mempermudah Bapak Ibu semuanya menyampaikan materi-materi yang membutuhkan media pembelajaran berupa audiovisual. Nah, tetapi pada kenyataannya kemarin saya prosentase itu kurang dari 20% yang menggunakan itu. Ini fakta. Kalau yang saya tanya Bapak Ibu semuanya sudah menggunakan LCD? Sudah. Tapi kalau saya tanya anak-anak, coba nanti dihitung berapa kali Pak Guru ini, Bu Guru ini menggunakan LCD. Ada lebih dari 5 kali? Tidak, Pak. Jawabannya anak itu. Itu artinya bahwa di dalam penggunaan penggunaan teknologi itu kita masih sangat kurang. Nah, ini berarti misi kita yang keempat itu kurang kita kurang begitu intens untuk mengejar misi kita yang keempat itu. Oleh karena itu pada kesempatan ini juga saya sampaikan, saya dorong Bapak Ibu semuanya untuk senantiasa yang meningkatkan kemampuan diri, kapasitas penjenengan ditingkatkan dalam rangka menggunakan media itu. Nah, di dalam mencapai itu, dan kita sudah seiring dengan kebijakan pemerintah itu untuk tahun ajaran yang baru nanti 2025-2026 itu kita akan menggunakan kurikulum nasional yang nanti Bapak Ibu guru akan dilatih tentang pembelajaran mendalam. Nanti untuk sekolah kita itu jadi piloting ya. Jadi piloting implementasi pembelajaran mendalam atau learning yang nanti bertugas itu satu kepala sekolah pasti saya, kemudian yang dari MIPA itu nanti Pak Iksanuddin, dan yang dari ilmu sosial nanti Pak Purno Susilo, kemudian yang humaniora dan terapan nanti Bu Fitri Susanti, kemudian yang coding dan artificial intelligence nanti Pak Mo Iksan. Ini sudah kita daftarkan. Nanti yang 4 nanti terkoneksi dengan BPGTK. Sekolah kita nanti terdata di sana menjadi piloting. Ini tugas kita nanti menularkan ke sekolah-sekolah yang lain yang tidak menjadi sasaran piloting. Jadi nanti siap-siap saja nanti yang namanya tercantum, kemarin sudah menyantumkan email dan sebagainya, itu untuk nanti menjadi narasumber di kaukus kita. Nanti mungkin nanti akan dibagi ya, sekolah-sekolah yang belum mana nanti akan dibagi, sekolah yang sudah nanti akan menjadi pemateri di sana. Itu jadi
monggo kita tidak boleh ketinggalan ya dalam hal perkembangan teknologi. Tetapi sekali lagi semangat kita untuk mencapai misi itu jangan kendor karena hal-hal yang mungkin tidak terlalu prinsip gitu. Saya kira itu. Terima kasih Pak Mo. Kita lanjutkan berikutnya misi yang kelima, yaitu mewujudkan budaya dan lingkungan kondusif yang mendukung sekolah standar nasional. Ini apakah misi ini kalau sekarang sudah tidak ada lagi sekolah standar nasional, semua sekolah itu sudah SSN, sampai yang namanya PPDB sekarang namanya SPMB saja itu dibikin zonasi. Nah, pemahamannya bagaimana? Bahwa semua sekolah di Indonesia itu, sekolah dalam hal ini sekolah negeri, itu adalah mempunyai kualitas yang sama. Tidak ada perbedaan antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Sehingga di dalam pelaksanaan SPMB itu yang dikedepankan adalah zonasinya. Jarak dari rumah ke sekolah yang paling dekat yang mana? Tapi apakah SPMB itu tidak ada masalah? Banyak masalah. Karena apa? Karena adanya kepentingan-kepentingan di luar kepentingan sekolah. Ada orang yang dari rumahnya dari Popelem inginnya sekolah di SMP 1 Purwantoro, kan begitu. Sudah difasilitasi dengan jalurnya prestasi, sudah diberikan tempat, tapi prestasinya tidak masuk, sehingga melakukan berbagai macam cara. Ini yang harus kita lihat. Jadi saya kira untuk yang misi mendukung sekolah standar nasional sudah kita lakukan. Budaya lingkungan kondusif tadi disampaikan Bu Siti, lingkungan kita sudah mendapatkan apresiasi dan memang betul. Kita sudah SMP 2 itu untuk lingkungan belajar sudah mungkin distrik Purwantoro ini paling nyaman, paling kondusif, paling nyaman lingkungan belajarnya, jauh dari jalan raya. Ini kan Purwantoro Bulukerto ini bukan jalan raya, ini jalan provinsi. Kalau yang Purwantoro Ponorogo itu kan jalur nasional. Dan kita artinya bising dari kendaraan juga tidak, jauh dari pabrik, bising pabrik juga tidak ada. Polusi kita jauh dari polusi. Bencana kita jauh dari bencana banjir, ora tau enek. Ya kan? Letusan gunung berapi, tidak ada gunung berapi di tempat kita ini. Sangat kondusif lingkungan. Berikutnya, mewujudkan insan pendidikan yang dapat menciptakan sekolah nyaman, bersih, hijau, rindang, aman, kondusif sebagai sekolah adiwiyata serta berwawasan lingkungan. Saya kira sangat sekolah kita sudah sangat mendukung untuk mencapai misi itu, dan kita akan terus berbenah Bapak Ibu untuk lingkungan. Kita akan terus meningkatkan pelayanan kepada anak-anak kita. Saya yakin kalau untuk urusan fisik SMP 2 Purwantoro itu sudah is the best. Jadi kalau di distrik Purwantoro ini sudah tidak ada yang mengalahkan kita. Itu betul, saya sampaikan ini kenyataannya demikian. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu di raport pendidikan kita. Lepas dari yang tadi kita sampaikan, kita lihat dulu raport pendidikan kita dari 2024 ke 2025. Ternyata kita ada penurunan jadi 15 indikator. Meskipun penurunannya level kecil, tapi juga ada penurunan yang besar. Jadi dari kesemuanya itu, mulai dari literasi, numerasi, dan karakter itu kan yang pokok tiga itu.
kita mengalami penurunan. Maka ini kita evaluasi kira-kira hal-hal apa yang perlu kita tingkatkan dan hal-hal apa yang dulu belum kita lakukan harus kita lakukan. Kita lihat yang literasi dulu. Kita masuk sebetulnya kategori baik karena 2024 pun juga sudah baik. Mengalami penurunan yang sangat signifikan 11,12. Ini penurunan yang paling paling tinggi. Sudah 2 digit ya, 11 itu sudah 2 digit. Kalau yang lain kan banyak 9, 8, bahkan ada yang 0, itu ada. Tapi ini sudah 11, artinya begini, itu yang di bawahnya terjadi peningkatan kategori siswa yang memiliki kemampuan di bawah kompetensi minimum. Ini kemampuan literasi berkaitan dengan baca. Dari mana rapat pendidikan yang salah satu yang ditarik datanya adalah dari AKM, ANBK. Jawaban dari murid-murid kita itu diukur secara nasional. Kita tidak bisa men-setting yang dipilih bocah yang pandai dalam hal literasi, tidak bisa. Karena by system, by name itu dari pusat. Nah, kira-kira langkah apa yang nanti akan kita lakukan? Guru bahasa Indonesia itu yang bisa. Apakah perlu di drilling anak-anak yang ikut ANBK? Meskipun kalau menurut saya itu saya tidak merekomendasikan. Karena kalau di drilling itu berarti kita merekayasa. Tapi kalau kemampuan literasi siswa meningkat tanpa kita lakukan rekayasa, berarti pembelajaran Bapak Ibu semuanya sudah mengarah ke sana. Contoh sederhana, di RPP Bapak Ibu semuanya tertulis untuk meningkatkan literasi maka siswa diminta membaca buku LKS, buku materi dari mana minimal 10 menit. Nah, apakah selama ini Bapak Ibu semuanya sudah melaksanakan itu? Anak-anak sudah diminta membaca dan seterusnya. Kan ada salah satu pertanyaan di AKM itu yang semacam itu, yang tentu saja itu menggali informasi atau mungkin bacaan panjang, kemudian soalnya dari bacaan itu, maka kan nampak oh ini anak ini kemampuan literasinya baik atau ini kurang. Nah, sehingga kalau kita kaitkan, kita korelasikan dengan misi sekolah yang berbunyi mewujudkan insan pendidikan yang berprestasi dan kompetitif baik bidang akademik maupun non akademik, maka misi itu belum dikatakan bisa tercapai. Kalau tadi Pak Udin menyampaikan, murid-murid kita sudah bersaing betul di kompetisi yang diikuti, tapi ternyata di rapot pendidikan munculnya angka seperti itu. Nah, ini perlu kita koreksi bersama mana-mana hal yang perlu kita tingkatkan. Oleh itu monggo saya minta pendapat Bapak Ibu semuanya, kira-kira untuk meningkatkan literasi itu langkah-langkah apa saja yang dapat kita lakukan. Utamanya adalah di pembelajaran. Kira-kira apa? Dan punya kiat tertentu, monggo ini mic-nya Pak Udin. Mungkin saya punya pendapat biar masuk di rekam. Terima kasih. Mungkin saya mempunyai sedikit pandangan yang berkaitan dengan kegiatan literasi, numerasi, dan karakter
yang sementara kita bicarakan di sini adalah literasi sekolah. Kalau kita mengamati dari keadaan yang ada di sekolah kita, utamanya di kelas-kelas pembelajaran kita, kemudian dikaitkan dengan rapor dari sekolah kita juga, ternyata literasi selama ini itu mengalami penurunan. Tidak kita pungkiri, ya, mengapa mungkin dalam pandangan atau pemahaman kita itu literasi itu sepertinya seolah-olah membaca. Padahal sebenarnya literasi itu upaya untuk menjadikan sekolah atau tempat pembelajaran ini sebagai organisasi yang warganya itu mempunyai sifat literat sepanjang hayat, maksudnya begitu. Nah, untuk itu kalau memang kita berdasar dari itu, maka kegiatan-kegiatan yang kita lakukan banyak sekali. Apalagi yang sekarang kita dituntut bahkan untuk menggunakan perkembangan dan kemajuan teknologi. Nah, tujuan literasi di sekolah itu ternyata banyak sekali dan meluas, menumbuhkan budi pekerti siswa, membudayakan literasi, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, membangun budaya belajar sepanjang hayat dan sebagainya. Nah, untuk itu dari hasil literasi sekolah kita yang sudah dilihat dari rapor pendidikan kita, maka ke depan kita untuk memahami literasinya itu secara umum meluas. Kegiatan literasi sekolah banyak sekali, membaca, menulis, berdiskusi jelas, membaca dan teknik membaca yang banyak sekali, menulis di sini termasuk berdiskusi itu bisa dilakukan oleh semua mata pelajaran. Jadi kita mengubah mindset kita untuk memahami literasi itu tidak seolah-olah membaca. Jadi dari berbagai bidang atau dari berbagai segi yang nanti akan kita terapkan di sekolah ini. Yang mungkin kalau bisa kita laksanakan ke depan, kalau membaca, menulis, berdiskusi, ya setiap saat kita lakukan. Itu yang perlu kita evaluasi teknik metode yang kita gunakan. Kemudian yang akan kita lakukan ke depan mungkin itu bisa membantu literasi itu membuat karya. Yang membuat karya itu jadi untuk semua mata pelajaran anak itu kita arahkan untuk membuat karya dari hasil pembelajaran kita. Kalau bahasa Indonesia ya membuat cerita pendek, membuat mungkin karya-karya puisi dan sebagainya. Kemudian mata pelajaran yang lain luas sekali. Apalagi nanti dituntut menggunakan kemajuan teknologi seperti mungkin kegiatan literasi itu membuat workbook, skill set, flip-flop dan mungkin banyak sekali. Itu akan berkaitan dengan kemajuan teknologi yang ada. Kemudian berkaitan, kalau kita kaitkan dengan berinovasi, mungkin anak-anak ke depan bisa kita arahkan dasarnya inovasi. Nah, inovasi nanti kalau anak-anak itu punya inovasi, pasti punya langkah berpikir lebih kritis. Nanti akan kita tuangkan dalam kegiatan P5. Kemarin sudah kita lakukan kegiatan itu dan hasilnya tampak sebenarnya Bapak Ibu. Hanya saja mungkin kita kurang begitu mendetail untuk menyikapi atau menanggapi dari hasil-hasil P5 anak-anak itu. Jadi kaitannya dengan literasi itu kita pemahamannya ke depan kita belajar bersama secara umum yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi tidak seolah-olah kegiatan itu membaca, tidak.
Seperti contoh matematika, saya sendiri itu anak saya arahkan membuat karya, misalnya membuat peraga balok kubus, anak akan berinovasi dan nanti akan menggunakan teknologi, berpikir kritis. Seperti apa contoh gambarnya? Mereka akan menggunakan HP, menggunakan browsing Google, oh seperti ini gambaran, kemudian mereka akan mencoba membuat. Ternyata sumber literasi itu banyak sekali, bisa dari buku, ya jelas di perpustakaan, mungkin dari alat-alat kemajuan teknologi juga bisa kita gunakan. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Terima kasih Pak Sri, betul sekali. Memang penilaian literasi itu seolah-olah hanya menjadi, sebenarnya enggak. Itu muncul di proses pembelajaran kita. Seperti tadi dicontohkan di P5, bahkan tidak hanya di P5, di kegiatan OT kelas anak-anak kita bikin video itu literate sekali dan sudah kita laksanakan, bagus itu. Nanti ke depan pembelajaran Bapak Ibu semuanya, kalau kurnas nanti Pak Mun coding dan itu sangat penting. Artinya nanti kita didorong untuk menggunakan itu semuanya. Jadi kalau selama ini kan kita seolah-olah mengharamkan HP ya, karena banyak negatifnya. Nah kita nanti akan dilatih untuk penggunaan HP itu menjadi positif semua. Anak-anak nanti akan didorong, guru dilatih untuk melatih anak bikin konten yang kreatif dari mata pelajaran yang diampunya. Nanti tugasnya yang terapan itu, yang humaniora itu tugasnya begitu. Dia akan menyusun dengan teknologi yang kekinian sehingga anak-anak menjadi tertarik untuk melakukan literasi. Kadang-kadang kita ini kan masih berpikiran jadul banget gitu, yang tidak menarik untuk anak-anak, tetapi kita masih bisa nyanyi, sehingga anak-anak kurang terdorong untuk literate. Jadi saya kira betul Pak Sri, banyak sekali kegiatan yang ini bisa kita lakukan untuk mendorong anak-anak kita melakukan literasi, meningkatkan literasi mereka. Jangankan anak-anak kita saja harus kita akui literasi kita rendah. Ketika kemarin di rapat pleno kenaikan kelas, kita mengambil keputusan anak yang tidak naik Bapak Ibu. Itu saya juga membaca lagi Permen Dikbud nomor 21 tahun 2002. Buka lagi. Apakah naik kelas itu tidak boleh? Dan di kurikulum Merdeka seolah-olah tidak naik kelas itu kan diharamkan, semua harus naik. Nah, kita banyak yang kurang memahami bahwa di kurikulum Merdeka itu yang dihargai adalah prosesnya. Sepanjang proses kita lakukan bagus, kemudian anak ini kita layani baik secara umum maupun secara individu sesuai dengan kemampuannya. Kalau memang dengan tidak naik kelas itu akan mendorong anak yang menjadi lebih baik, boleh saja dilakukan. Meskipun itu opsi terakhir demi kebaikan, itu memang kita lakukan. Nah mungkin hal itu tidak banyak yang melakukan, tapi kita coba mungkin hal itu yang terbaik lah untuk anak. Oke, kita lanjut berikutnya. Kemampuan literasi ini item-itemnya semuanya turun Bapak. Yang paling turun adalah memahami isi teks itu sampai 13,17, rata-rata 11,12 tadi itu. Di
rapat pendidikan yang merupakan rekomendasi kegiatan benahi itu seperti itu. 1. Praktik pembelajaran interaktif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa akan berdampak pada kemampuan literasi siswa. 1. Meningkatkan kompetensi dalam melakukan praktek pembelajaran interaktif. Jadi kita dituntut melakukan pembelajaran interaktif melalui pelatihan diskusi pada komunitas belajar mandiri dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Yang kedua, merencanakan pembelajaran. Nanti minggu pertama anak-anak libur, karena kita tidak libur, jadwal kita adalah menyusun perangkat pembelajaran minggu pertama dan mengimplementasikan praktik pembelajaran interaktif untuk meningkatkan minat baca sehingga anak-anak itu terdorong. Ya kalau memang membaca di buku kok cegek, ya baca di HP, materinya kita share di HP. Ya bukan kok selama ini kita, kenapa kok kita melarang anak-anak bawa HP, itu kan karena kita kurang siap untuk membimbing, kurang siap untuk mengawasi sebenarnya. Kalau kita awasi dengan baik penggunaan HP, kita arahkan yang positif, saya yakin tidak ada waktu untuk negatif di sekolah dengan penggunaan HP. Maka nanti ke depan coba itu kita pikirkan yang seperti itu sehingga meningkatkan literasinya. Yang ketiga, mendorong perbaikan metode pembelajaran melalui program dan kebijakan di satuan pendidikan. Kalau itu kewenangan kepala sekolah, kebijakan, yaitu untuk mendorong perbaikan metode pembelajaran. Nanti kita adakan pelatihan, kita adakan workshop. Kalau tidak salah workshop nanti di minggu kedua tentang itu. Jadi liburan minggu kedua, anak libur, kita nanti membahas tentang hal itu. Berikutnya ke kemampuan numerasi. Turunnya 4,45, 1 digit. Yang paling tinggi penurunannya adalah di kategori siswa yang memiliki kemampuan di atas kompetensi minimum. Artinya dulu kan yang di atas kemampuannya sangat baik, yang di atas dan di bawah. Nah yang ini yang menurun itu yang di tengah gitu. Kemudian yang di bawah menurun 6,67. Artinya masih ada beberapa murid kita yang sangat kurang kemampuan numerasinya. Ini dari hasil AKM. Nah, apakah itu tugasnya guru matematika? Buat numerasi itu semua mapel ada. Berbahasa Indonesia yang identik dengan dianggap literasi pun ada numerasi. Itu. Apabila itu dikorelasikan dengan misi sekolah yang berbunyi itu sama yang pertama tadi yang literasi, maka misi sekolah tersebut bisa dikatakan sudah tercapai meskipun belum optimal. Turun hanya 4,45. Kalau literasi tadi kan sampai 11,